Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia dan setengah sumuk ini, saya merasa beruntung sekali, merasa sangat bersyukur sekali karena telah diamanati untuk memberikan materi yang ambu-ambu kemeringet juga, yang cukup sumuk juga, mengingat tentang beberapa kabar atau kabar di dunia media sosial akhir-akhir ini. Jadi awalnya ketika pertama kali dikabari untuk sedikit memberikan paparan tentang materi ini, kan temanya itu mengukur efektivitas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dalam Nah, dalam apanya ini kan belum disampaikan. Artinya kan mengukur untuk apa itu kan artinya harus disebutkan. Akhirnya saya pas waktu itu bertanya sebenarnya mengapa kok mengambil tema atau mengambil topik ini gitu. Jawabannya ya karena itu Pak, karena ada kabar terbaru perihal video 19 detik itu katanya. Saya nggak paham maksudnya bagaimana kan begitu. Tapi akhirnya saya tanya-tanya, oh alah artinya begitu toh. Akhirnya begini, saya tanya lagi, kira-kira ini peserta atau apa maksud dari perkumpulan nanti, pertemuan nanti utamanya untuk pangsanya itu siapa? Oh ternyata utamanya mahasiswa Pak. Lalu mungkin awal-awal atau semester 1. Akhirnya saya berinisiatif, saya beristihad sendiri dari dari topik yang berjudul mengukur efektivitas Undang-Undang ITE dan pornografi itu akhirnya sepertinya lebih saya spesifikkan atau lebih saya sederhanakan kepada untuk melihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pornografi atau porno aksi itu. Nah, sepertinya ini masih banyak, kalau mungkin di kalangan yang baru masuk kuliah ya, masih banyak kerancuan atau kebingungan apakah itu dua hal yang sama ataukah dua hal berbeda. Dan yang paling penting, sing dilarang sing endi kan ngono ceritane ya toh. Akhirnya tanpa memperpanjang lagi mukadimahnya, izinkan saya memulai presentasi saya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Apa? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Sudah jelas Pak. Lagi. Baik. Efektivitas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi dalam mencegah porno aksi. Oke. Apa sih pornografi atau apa sih porno aksi itu? Secara harfiah atau secara arti definitif, pertama begini, mengapa ada istilah pornografi dan mengapa ada istilah porno aksi? Kalau di undang-undangnya yang sudah jadi di tema kita hari ini kan membahas tentang undang-undang ITE dan undang-undang pornografi. Sementara undang-undang pornografi itu sendiri pada awalnya ketika masih menjadi RUU itu namanya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Anti Porno Aksi. Oke, kita lihat lebih jauh. Pornografi adalah media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika. Sedangkan porno aksi adalah perbuatan untuk mengeksploitasi seksualitas, kecabulan, dan atau erotika di muka umum. Artinya bagaimana perbedaannya? Bisa kita sederhanakan sebagai kalau pornografi itu medianya atau pornografi itu konten atau materinya, sedangkan porno aksi adalah perbuatan atau aktivitasnya. Aktivitas yang bagaimana? Aktivitas yang menunjukkan pornografi utamanya di muka umum. Gitu ya kira-kira ya. Itu perbedaan secara harfiah atau perbedaan mendasarnya. Lalu, apakah dasar hukum dari larangan pornografi dan porno aksi? Ketentuan larangan bahwasanya kedua hal tersebut dilarang itu di dalam serangkaian produk hukum atau aturan hukum bab 14 tentang kejahatan kesusilaan. Di KUHP belum atau tidak dispesifikkan ke dalam pornografi ataupun porno aksi. Cuman kedua hal tadi atau yang kita maksudkan kedua hal tadi termasuk ke dalam ranah kejahatan kesusilaan. Yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE tadi.
Lalu ada yang tadi RUU anti pornografi dan pornografi sudah menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, lantas kejahatan kesusilaan. Tadi di KUHP kenapa kok diistilahkan atau disebutnya sebagai kejahatan kesusilaan? Apalagi itu? KUHP bab 14, yaitu dari pasal 281 sampai 303, menyebutnya dengan istilah kejahatan kesusilaan. Begitu juga dengan Undang-Undang ITE pasal 27 tentang ketentuan pidana ayat 1 yang memuat larangan terhadap serangkaian perbuatan dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Sebenarnya apa sih kejahatan kesusilaan itu? Di bab 14 kejahatan kesusilaan itu nama ininya, istilahnya sekumpulan atau frase umumnya. Di dalamnya ada kejahatan seperti pencabulan, pergendaan ataupun persenggamaan, ada lagi pemerkosaan, ada pemerkosaan terhadap anak, termasuk juga yang kita akan bahas yaitu perihal pornografi dan pornografi. Nah, sedangkan lantas sesungguhnya definisi dari kejahatan kesusilaan itu apa? Kita lihat dulu dari serangkaian undang-undang tadi, apa yang sekiranya bisa kita jadikan dasar ataupun menjadi penerang dari apa sesungguhnya makna kejahatan kesusilaan. Definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, bla 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 bla, berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini dari definisi pornografi ini yang paling sejauh ini bisa kita gunakan untuk menjadikan jelas atau terangnya makna dari kejahatan kesusilaan. Jadi dari sini kita bisa menyebut atau menyederhanakan sebenarnya kejahatan kesusilaan itu ya ini gitu loh, yang coba untuk dijelaskan di undang-undang. Kembali ke topik porno aksi. Jadi porno aksi itu dilarang karena termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan, yaitu termasuk mendistribusikan, mentransmisikan atau memindahkan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau konten pornografi. Lantas pornografi itu apa? Pornografi utamanya berarti adalah media yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Penekanannya ada pada di sini. Media yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Media itu apa? Bisa bermacam-macam. Sampai hari ini yang didefinisikan atau yang disebutkan dalam undang-undang adalah bisa berbentuk gambar, sketsa, sampai akhir yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Jadi serangkaian definisi ini tadi yang masuk dalam kategori media, di mana media tersebut yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Penekanannya di mana? Norma, jika berbicara norma kesusilaan di masyarakat, artinya norma itu hidup dan dinamis atau berubah-ubah. Artinya bagaimana toh? Bisa jadi yang hari ini disebut melanggar norma kesusilaan, bisa jadi esok hari menjadi tidak, begitu loh. Artinya ukurannya apakah hal itu disebut pornografi atau tidak itu apa? Norma kesusilaan di masyarakat. Jika media yang menjadi fokus itu diartikan sebagai media yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat, maka termasuk konten pornografi. Jika diartikan tidak melanggar norma kesusilaan di masyarakat, berarti bukan konten pornografi. Loh kok begitu? Memang artinya begini, awal-awal kajian atau awal-awal dialektika dari RUU anti pornografi itu seperti ini. Kondisi masyarakat kita itu berbeda-beda. Artinya sebuah tatanan sosial di masyarakat bisa jadi memiliki definisi ataupun ukuran yang berbeda perihal pornografi dengan masyarakat lainnya. Contoh begini, di tempat kita mungkin memakai pakaian dalam atau untuk yang perempuan memakai bikini ataupun memakai BH atau underwear di muka umum itu termasuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Tapi kalau di Bali mungkin tidak. Jadi begitu loh. Jadi dialektikanya begitu. Bagaimana nanti lantas sekiranya undang-undang RUU atau pas waktu itu RUU anti pornografi dan pornografi ini disahkan, berarti kan dalam skala nasional harus ada ukuran tertentu tentang apa itu pelanggaran atas norma kesusilaan. Nah, akhirnya dikembalikan ke
di mana masyarakat tersebut tinggal. Yang menjadikan sesuatu itu pornografi apa tidak, berarti apa? Apakah hal tersebut melanggar norma kesusilaan di masyarakat apa tidak? Oke, lanjut.